juga publik ya yang masih antusias. Jadi tadi kita sama-sama saksikan saksi ahli ya, Pak Alamsyah. Ya, beliau adalah ketua KIP pertama ya sejak Komisi Informasi Publik ini dibentuk ya, dan, dengan kita tahu bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu nomor 14 dibentuk tahun 2008. Jadi terus terang saya juga banyak mendapat masukan dari beliau ya, khususnya terkait dengan permohonan informasi, sengketa informasi yang kami ajukan ya, itu terkait dengan pertama surat keterangan penyetaraan ijazah dari wakil presiden kita pada saat mendaftar di KPU. Sebenarnya surat keterangan ini juga saya sudah dapat dari KPU Kota Surakarta ketika beliau menjadi calon wali kota. Namun itu kan bukan dari sumber utama. Jadi saya merasa tertarik untuk melihat aslinya bagaimana dari versi Kemendikdasmen yang mengeluarkan surat tersebut. Dan tentunya saya juga meminta dasar-dasar mengapa surat itu dikeluarkan. Ya tentunya sebagaimana kita tahu kesaksian dari saksi yang kita hadirkan waktu itu, Bang Rismon, Dr. Rismon menyebutkan ada 10 item ya. Untuk mendapatkan surat keterangan itu ada 10 item aslinya. Tapi saya sendiri menemukan ada 8 ya, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Kemendikdasmennya. Dan salah satunya itu adalah dua yang penting itu menurut saya adalah ijazah beliau waktu di UTS Insert, dan juga raport-raport terakhir yang disetarakan itu, yang sehingga bisa disetarakan Kemendikdasmen sebagai setara dengan SMK jurusan akuntansi di Indonesia. Nah, jadi semoga nanti saya sendiri merasa itu hal yang umum, karena tadi sesuai dengan pasal 17 itu ya, pasal 17 huruf H itu angka 4, seharusnya yang dirahasiakan tuh hasilnya. Misalnya dari penyetaraan nilai raportnya ya disembunyikan saja hasilnya, penilaian Kemendikdasmen berapa. Itu tidak masalah dihitamkan, tapi kalau untuk misalnya apa materi yang disetarakan itu harusnya diberikan oleh Kemendikdasmen, karena itu tidak mengandung kerahasiaan. Atau mungkin misalnya ada informasi yang rahasia, ya bisa saja ya disembunyikan ya. Saya tidak berkeberatan, tapi yang jelas ya saya yakin bahwa Komisi Informasi ini adalah jendela demokrasi kita. Saya juga tidak meminta data pribadi. Saya meminta data yang sudah diupload di di KPU, dan juga data yang dihasilkan oleh Kementerian Dasar dan Menengah yang juga merupakan badan publik. Artinya keterbukaan informasi publik ini, sepanjang dokumen itu ada di badan publik, itu adalah wajib sifatnya pada prinsipnya terbuka. Jika ingin dikecualikan itu harus dalam pengawasan yang sangat ketat. Harus diuji apakah benar-benar bisa membahayakan kepentingan lebih besar. Seperti itu. Barangkali ada yang pertanyaan? Pak, mungkin habis dari sini mungkin selanjutnya agendanya seperti apa, dan Bapak udah merasa puas belum sih Pak dengan jawaban tadi di persidangan sendiri? Sejak saya ikutin di KIP ini, ya beda dengan KI DKI ya sama KI Jateng. Saya di sini merasa sangat puas ya, karena memang komisionernya itu mengejar informasi itu sampai benar-benar bisa dipastikan bahwa itu dikecualikan kalau memang tidak diberikan. Nah, jadi saya terus terang merasa puas. Artinya kalau kita lihat nanti ini kan setelah ini saya akan memberikan kesimpulan. Segala kesimpulan yang akan saya buat nanti juga akan dipublikasikan di amar putusannya. Nanti kita bisa lihat bahwa saya merasa tidak ada yang patut disembunyikan, ya, patut dikecualikan. Lain hal nanti misalnya ada ketakutan di badan publik atau di pejabat publik
begitu ini diberikan, maka semua dari publik, bapak-bapak ibu sekalian bisa meminta lebih detail. Misalnya ketika kementerian membukakan 8 item itu, ada yang misalnya tertarik, saya ingin tahu lebih detail yang nomor 1. Pasti mereka akan meminta lagi ke Kemendikbudrismen. Kalau nggak dikasih, pasti mereka akan mengajukan lagi ke KIP. Mungkin kekhawatirannya ke situ ya, karena lebih mendetail. Tapi saya rasa ya namanya bernegara ya, ketakutan itu seharusnya tidak perlu, karena namanya juga pejabat publik ya harus rela melepaskan privasinya ke publik. Begitu, Mbak. Bapak, ini kan tadi Bapak sendiri mengatakan ada sekitar 8 item yang ada di ijazah Pak Jokowi. Nah, Bapak keinginannya apakah itu dibuka semuanya atau memang seperti apa sesuai dengan keputusan KIP atau bagaimana? Saya luruskan ijazah Wakil Presiden. Oke, mohon maaf ya, kalau yang Wakil Presiden seperti apa? 8 item itu sebenarnya saya lebih ini aja dalam rangka penelitian ya. Saya nggak begitu tertarik lebih dalam lagi isinya apa. Saya pastikan saya hanya ingin tahu listnya saja, list apa saja. Seperti yang kita tahu rumor-rumor terlepas dari siapa yang mengembuskan rumor itu kan. Seperti misalnya kita dengar tidak ada tidak ada di luar negeri itu mata pelajaran Pancasila misalnya kan. Tidak ada mata pelajaran agama mungkin ya. Nah, di sini disetarakan di Kemendikbudrismen itu disetarakan dengan mata pelajaran apa? Kita kan jadi kepo ya, ingin tahu. Seperti itu aja, hanya sebagai meneliti untuk memenuhi rasa kepingintahuan saja, Pak. Pak, apakah nanti ini juga salah satu berkas yang pendukung untuk yang di Polda juga maksudnya di Polda yang di Jakarta ini untuk laporan dari Mas Roy juga kah atau bagaimana? Saya harus luruskan ini ya, jangan kita salah kaprah. Saya meminta atas nama publik. Okay. Dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik. Kebetulan juga saya ahli kebijakan publik. Ini tidak ada urusannya dengan urusan kasus itu. Kalaupun ada, karena mereka memang pihak terkait. Mereka membutuhkan data ini. Jadi kita lihat sendiri bahwa setiap yang saya terima dari KIP, saya tidak pernah memberikan ke mereka. Ke publik duluan saya kasih, publik yang duluan menikmati. Lain hal kita bersamaan, itu siapapun bisa menyertai saya, seperti Bapak itu menyertai saya. Jadi itu tidak ada isu kerana itu, biarlah proses. Dan satu lagi bahwa itu kan ranahnya sudah dipidana, proses undang-undang KUHP ya. Kita pidana, sementara saya di rezim undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, meskipun begitu, saya yakini bahwa putusan-putusan KIP, dokumen-dokumen yang diberikan oleh lembaga publik melalui KIP itu sangat membantu ya untuk mencerahkan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Tentunya misalnya mereka kan dituduh mengoprek-ngoprek data pribadi. Terbukti sidang KIP menyebut itu adalah data publik. Jadi tidak mungkin, tidak tepat mengatakan mereka menyentuh ranah pribadi. Karena ini sidang KIP kemarin sudah menyatakan ijazah, dokumen salinan ijazah termasuk informasi, seluruh informasi di dalamnya itu dinyatakan sebagai informasi publik. Gitu, Mbak. Untuk sidang putusannya itu kapan ya, Pak? Tadi itu 2 minggu lagi kita akan beri kesimpulan ya. Setelah itu nanti seminggu kemudian diwacana keputusan dan saya pasti akan kabarin. Mohon didukung terus publik ya, supaya kiranya tadi kan seperti saya tadi singgung bahwa hal yang sangat mendasar, keterbukaan informasi publik ini adalah jendela demokrasi. Saya tadi bertanya ke Pak Ahli, Pak Alamsyah, sangat berbahaya jika ya justru keterbukaan informasi publik itu yang dilakukan secara ketat. Seharusnya pengecualian informasi itu yang dilakukan secara ketat, sebagaimana di Undang-Undang KIP. Apa jadinya jika justru keterbukaan informasi yang makin dikecilkan, diketatkan, maka demokrasi akan mati. Semua akan berebut, berlomba-lomba menyembunyikan informasi-informasi publik dengan alasan privasi macam segala. Padahal pejabat publik tidak boleh ya berlindung di balik alasan
perlindungan data pribadi. Begitu menurut saya. Mungkin ada yang mau nambahkan. Pak, aku mau nanya lagi. Kan tadi kan Bapak bilang perlindungan data pribadi ya untuk hal tersebut. Mungkin apakah memang ini ada dugaan memang sengaja untuk tidak dipublikasi, maksudnya dipublikasi karena mungkin ada alasan lain Pak untuk dari ijazah dari Wakil Presiden Gibran sendiri atau bagaimana Pak? Ini ya, kita harus clearkan ini. Kalian bisa cek itu di media sosial. Pak Wapres kita tidak pernah menyembunyikan ijazahnya. Bahkan dia beberapa kali ada acara beberapa sesi, dia sebut bahwa dia sudah mempublikasikan ijazahnya. Pertanyaannya, siapa yang salah di sini? Menurut saya badan publik yang terlalu baper. Orangnya sudah bilang tidak dirahasiakan malah dibuka ke publik. Kenapa di sini jadi merasa harus melindungi seseorang? Takut saya ini persepsi badan publik yang ketakutan. Padahal orangnya merasa tidak masalah. Nanti tolong dikonfirmasi ke Pak Wapres. Ada itu beberapa di wawancara TV khusus saya lihat ya. Satu sesi kalau nggak salah ya. Dengan Kompas atau apa itu lupa saya. Tapi ada satu sesi beliau bercerita bahwa dia sudah membukakan ijazahnya ke publik. Nah, kenapa saya meminta kemari? Karena pasti yang namanya di medsos berbeda kapasitasnya, legalitasnya dengan yang dikeluarkan oleh lembaga publik. Seperti itu, Mbak. Ada lagi? Baik, terima kasih ya. Nanti nantikan pengumuman. Mungkin minggu depan KPU akan menyerahkan salinan ijazah tahun 2019, salinan ijazah tahun 2014 tanpa penghitaman, tanpa penyembunyian. Semua terbuka full. Termasuk tanda tangan dekan, rektor, tanggal legalisirnya, warna legalisirnya, dan dekan yang legalisirnya. Nantikan ya. Baik, makasih. Bapak izin ya. Satu, notulen isi rapatnya seberapa krusialnya sih Pak dalam hal ini? Notulen itu kan berisi argumen-argumen ya. Pasti ada dialog-dialog. Apakah surat keterangan ini sudah layak diberikan, dikeluarkan atau tidak. Saya pingin itu, apa yang didiskusikan argumen-argumen itu 88 ini. Kalau panelisnya banyak, pasti kan tentu hakim aja kadang ada dissenting opinion ya. Apalagi mereka, pasti ada nanti di situ. Ada yang bilang notulensinya mungkin menyebut si A tidak setuju, si B setuju. Atau si A merasa ini kurang lengkap, si B sudah lengkap. Walaupun secara kumulatif mungkin panelisnya mau bilang ini sudah layak, seperti itu. Oke, makasih ya.